Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Abdul Pranajal Lubis dari program studi kehutanan mata kuliah Lab Biologi Dasar pada hari Senin jam 8 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum biologi dasar yang berjudul pencemaran tanah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencemaran dan pencemaran tanah. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain oleh manusia ke dalam suatu lingkungan. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu, sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran dinamakan dengan polutan. Nah, selanjutnya pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah merupakan masuknya bahan kimia buatan manusia ke dalam suatu area tanah dan mengubah lingkungan tanah tersebut yang awalnya alami menjadi tercemar. Nah, zat berbahaya atau beracun yang telah mencemari permukaan tanah dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah yang dapat mematikan organisme di dalam tanah tersebut. Tumbuhan pun tidak dapat tumbuh dan berkembang pada tanah tersebut, sehingga zat pencemar sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Nah, beberapa sumber terjadinya pencemaran tanah diantaranya yaitu sampah organik dan anorganik, serta dipergunakannya berbagai zat kimia untuk pupuk atau keperluan industri. Sampah-sampah anorganik dari industri dan rumah tangga yang dapat berupa limbah plastik, botol bekas, kaleng bekas, dan sebagainya. Limbah plastik yang masuk ke dalam tanah tidak dapat dihancurkan atau diuraikan dalam waktu yang singkat, sehingga akan menghambat air yang masuk ke dalam tanah. Pencemaran tanah dapat berwujud sebagai bahan cair, misalnya berbagai macam minyak, insektisida, dan larutan deterjen. Nah, di sini pada praktikum ini saya menggunakan oli bekas sebagai pencemarnya atau polutannya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam praktikumnya. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada biji kacang hijau, lalu ada tanah, lalu ada oli bekas, dan yang terakhir ada 4 buah polybag. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu isi ke 4 polybag dengan tanah, lalu pisahkan 2 polybag dan tuangkan oli ke dalam 2 polybag tersebut. Nah, setelah dituangkan oli, masukkan biji kacang hijau ke dalam 4 polybag tersebut. Amati perbedaan di antara polybag yang dituangkan oli dengan polybag yang tidak dituangkan oli dan dokumentasikan perbedaannya. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini yaitu bahwa pencemaran tanah dapat menghambat pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Nah, dapat dilihat pada praktikum bahwa tumbuhan yang tumbuh pada tanah yang diberikan dengan oli bekas itu terlihat lebih lama tumbuhnya, sedangkan pada tanah yang tidak diberikan oli bekas terlihat tumbuhnya sangat cepat dan lebat. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang praktikum yang berjudul pencemaran tanah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.